Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 subtema 1 tentang aku dan cita-citaku. Kali ini kita akan belajar IPA tentang siklus hidup beberapa makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ketiga jenis makhluk hidup ini tinggal di lingkungan dan saling membutuhkan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan juga terdapat makhluk hidup di dalamnya. Sedangkan siklus hidup merupakan tahap kehidupan dari lahir hingga mati yang dialami oleh semua makhluk hidup. Proses pertumbuhan yaitu bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh, ukuran tinggi, berat, dan sebagainya. Sedangkan proses perkembangan yaitu bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Berikut ini adalah contoh siklus hidup kacang hijau. Perhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada biji kacang hijau berikut. Biji kacang hijau akan tumbuh menjadi kecambah kacang hijau atau toge. Kemudian kecambah kacang hijau lama-lama akan tumbuh menjadi kacang hijau dewasa, tumbuhan kacang hijau dewasa, kemudian akan menghasilkan bunga kacang hijau. Nah, dari bunga kacang hijau ini nanti akan terus tumbuh dan berkembang menjadi biji kacang hijau, yang nantinya biji kacang hijau ini bisa tumbuh kembali menjadi kecambah dan seterusnya. Sekarang kita belajar tentang siklus hidup apel. Pertumbuhannya atau siklusnya dimulai dari biji apel. Dari biji apel yang ditanam akan menghasilkan tunas apel. Kemudian tunas apel ini akan tumbuh dan tumbuh terus menjadi sebuah pohon apel. Pohon apel yang sudah cukup dewasa akan berbunga, dan dari bunga tersebut akan tumbuh menjadi buah apel. Di dalam buah apel terdapat biji apel, dan seterusnya biji apel jika ditanam akan tumbuh menjadi tunas apel, dan terus seperti yang tadi siklusnya. Jika tadi kita belajar tentang siklus hidup tumbuhan, sekarang kita akan belajar siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan merupakan proses tahapan hidup hewan yang berawal dari kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur dan berakhir ketika hewan tersebut sudah mati. Jadi, siklus hidup atau daur hidup hewan adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang mengalami perubahan pada setiap tahap pertumbuhannya. Dalam siklus hidup atau daur hidup, ada yang mengalami metamorfosis
dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Siklus hidup hewan tanpa metamorfosis hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, tidak mengalami perubahan bentuk. Dari bentuk dari lahir sampai dengan mati, bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda atau bertambah. Nah, ini adalah contoh siklus hidup hewan yang tanpa metamorfosis. Perhatikan gambarnya dari pertama kali, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semua memiliki bentuk tubuh yang sama, hanya ukurannya saja yang semakin bertambah tinggi, bertambah besar. Pertumbuhan dimulai dari bayi kucing menjadi anak kucing, kemudian anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Lalu metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Kalau kucing tadi bentuknya nggak sama, dari lahir kakinya 4, ada ekornya, ada matanya 2, ada hidungnya. Jadi bentuk dari lahir sampai dengan matinya sama, hanya ukurannya saja yang bertambah. Siklus hidup hewan dengan metamorfosis adalah hewan yang terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Jadi pada siklus hidup yang mengalami metamorfosis ini, bentuk awal dari makhluk hidup tersebut sampai dengan bentuk terakhirnya itu berubah-ubah. Secara umum, metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah daur hidup pada hewan yang mengalami tahap pupa atau kepompong. Cirinya ya, kalau sempurna ada tahap pupa atau kepompong. Sementara metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa atau tahap kepompong. Berikut ini beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah pada kupu-kupu. Tahap metamorfosisnya diawali dari kupu-kupu bertelur, itu akan menghasilkan telur, kemudian telur akan menetas menjadi ulat atau larva, kemudian ulat atau larva ini akan terus tumbuh dan mengalami perubahan menjadi kepompong, lalu kepompong ini akan tumbuh terus dan menjadi kupu-kupu. Tidak lama kemudian kupu-kupu tersebut akan menjadi kupu-kupu yang sudah dewasa dan siap untuk bertelur kembali. Lalu telur akan berubah menjadi ulat, ulat akan tumbuh menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, dan seterusnya. Contoh metamorfosis sempurna yang lain adalah pada nyamuk. Nyamuk bertelur menghasilkan telur, kemudian telur akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau disebut juga larva. Kemudian jentik-jentik nyamuk ini
akan tumbuh menjadi pupa, lalu pupa akan tumbuh menjadi nyamuk dan nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa kembali bertelur, kemudian berubah lagi menjadi jentik-jentik lagi, lalu tumbuh menjadi pupa dan pupa menjadi nyamuk lagi. Kemudian contoh yang ketiga adalah metamorfosis pada katak. Katak dewasa akan bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi berudu atau disebut juga dengan istilah kecebong. Kemudian berudu akan tumbuh menjadi berudu berkaki atau kecebong berkaki. Lalu berudu berkaki ini akan terus tumbuh dan tumbuh menjadi katak. Kataknya masih berekor. Lalu katak berekor akan tumbuh menjadi katak muda, dan katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa. Ya, itu tadi beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis pada belalang. Proses metamorfosisnya, belalang dewasa akan bertelur, kemudian telur belalang akan menetas menjadi nimfa atau langsung menjadi belalang muda. Belalang muda lalu tumbuh menjadi belalang dewasa. Nah, di sini bedanya ya, tidak ada tahap kepompong. Ya, tidak ada kepompong belalang. Jadi belalang begitu telurnya menetas langsung menjadi belalang muda. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah metamorfosis pada kecoa. Kecoa dewasa betina akan bertelur, kemudian telurnya akan menetas langsung menjadi nimfa atau kecoa muda. Dari kecoa muda langsung tumbuh menjadi kecoa dewasa. Ya, sama di sini tidak ada tahap kepompongnya kecoa. Nah, ini contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, pelajaran IPA. Selamat belajar dan terima kasih.